Assalamualaikum. Saya ingin menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Toleransi yaitu tema yang menarik untuk diteliti bagaimana suatu bangsa agar bisa menjaga keharmonisan kehidupan antar umat beragama. Selain itu, sikap toleransi harus membutuhkan sikap makhluk sosial agar tidak lepas dari kehidupan yang saling berinteraksi antar umat beragama untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Setiap manusia harus menumbuhkan rasa sikap saling menghargai antar individu agar terciptanya kerukunan dan timbulnya sikap kemasyarakatan yang menjadi simbol kuat untuk mencerminkan sikap kemasyarakatan. Bagaimana sikap orang muslim atau agama lain agar bisa bersanding dalam satu pola kehidupan. Begitu juga dengan umat Kristiani, mereka tidak lepas dari proses antar umat. Tumbuhan sikap toleransi dalam masyarakat harus memiliki peran besar agar bisa menumbuhkan rasa sikap kesadaran dan sikap toleransi dalam setiap pendidikan, baik secara formal maupun informal. Dan kita harus mempunyai sikap saling menghargai dan toleransi dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Toleransi tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang sangat penting. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak didik, kita bisa ikut terjun langsung dalam masyarakat dan lembaga yang harus diperlukan. Baiklah, ini adalah salah satu video dari toleransi antar umat beragama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan sebuah jalan di tengah keberadaan agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling mengasihkan antara agama dan kearifan lokal. Moderasi beragama juga tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleransi. Sesuai dengan bunyi pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk itu, negara Indonesia menganut sistem toleransi. Ketika masyarakat Indonesia masih belum menanamkan sikap toleransi dalam dirinya, kita ingat lagi kasus di mana pejabat Indonesia yaitu Bapak Ahok yang pernah mengungkapkan pidatonya di Pulau Seribu. Ia terjerat kasus penistaan agama akibat perkataannya yang katanya menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Hal ini yang membuat dirinya harus terjebak di jeratan umum. Kemudian, kasus lainnya adalah beberapa masyarakat Indonesia yang masih menolak dan bersikap rasisme terhadap penolakan. Banyak beberapa masyarakat Indonesia yang masih menanamkan sifat rasisme terhadap kaum beragama lainnya. Permasalahan timbul dari adanya diskriminasi atas nama agama, terkadang selalu mengatasnamakan moral dan keyakinan sehingga tindakan kekerasan maupun diskriminasi terhadap agama tertentu atau kelompok keyakinan tersebut seolah-olah dibenarkan. Terkadang nilai moral menjadi landasan untuk melakukan tindakan atas nama agama. Dengan permasalahan tersebut mengakibatkan sekelompok minoritas merasa terancam ataupun untuk melakukan kebebasan untuk menjalankan kewajibannya untuk beribadah telah dilarang. Oleh sebab itu, pentingnya toleransi dalam setiap umat beragama, karena toleransi menunjukkan nilai tinggi kesatuan dan persatuan. Indonesia
merupakan negara dengan ragam budaya dan agama. Dengan adanya perbedaan budaya, agama, bahkan warna kulit sekalipun, bukanlah penghalang untuk saling menghargai dan menghormati. Keindahan akan tampak ketika kita mau bersatu dalam menerima perbedaan, bersatu menciptakan kedamaian. Tak perlu kata, tak perlu gaya, karena toleransi sesungguhnya adalah nyata. Kesimpulan bisa kita ambil bahwa hikmahnya toleransi beragama memberikan pembelajaran buat kita agar kita bisa menanamkan sikap toleransi antar umat beragama dan membentuk karakter setiap individu untuk memiliki sikap toleran. Tidak hanya pada agama lain, tetapi juga setiap pendapat dengan orang lain. Itulah kesimpulan dari penjelasan saya. Bila ada salah kata atau penjelasan saya kurang dimengerti, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.